الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di hari kemenangan, di hari raya Idul Fitri, kita mendapatkan jadi kebahagiaan, senang dengan datangnya hari raya Idul Fitri, dan juga kita merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mentarbiyah kaum muslimin dan muslimat di bulan suci Ramadan, mereka dididik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kaum muslimin dan muslimat, mereka menahan lapar, mereka menahan haus, mereka menahan syahwatnya di siang hari. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah ketika mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, berpuasa, yakni berqiyam Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah. Maka ketika sampai kepada hari yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri ini, mereka mendapatkan kemenangan baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Namun jamaah sekalian, ketika pada hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri ini, ada orang-orang yang mereka mendapatkan kerugian ketika mereka berjumpa dengan hari raya Idul Fitri ini. Mereka orang-orang yang mendapatkan kerugian dunia wal akhirah. Siapa saja mereka? Ketika mereka mendapatkan kerugian padahal mereka berada di hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri ini. Salah satunya di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka humul ladzina yajhaluna wujubus salatil khams. Mereka orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Azza wa Jalla di dalam melaksanakan salat yang 5 waktu. Padahal di bulan suci Ramadan kita dididik untuk senantiasa istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang-orang yang merugi pada saat dia berjumpa dengan hari raya Idul Fitri ini, di hari kemenangan ini. Mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka meninggalkan salat-salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai datangnya hari raya Idul Fitri ini, dia masih meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang kafir, perbedaan kita dengan orang-orang musyrik itu ada di meninggalkan salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Inna bainal rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkas salat." Sesungguhnya perbedaan kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik ada di meninggalkan salat. Kaum muslimin dan muslimat, jika antum sekalian meninggalkan salat-salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka layaknya seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, karena Allah Azza wa Jalla
firmankan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, tempat mereka di dalam neraka jahannam. Hum syarrul bariyah, dan mereka lah seburuk-buruknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jamaah sekalian, ini bentuk orang-orang yang mendapatkan kerugian baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan kerugian padahal mereka berada di hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri. Mereka adalah orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai datang kematian. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya kematian. Namun ada orang-orang kaum muslimin dan muslimat ketika dalam bulan suci Ramadan berbondong-bondong mendatangi masjid dan musala, memakmurkan masjid, memakmurkan musala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Ramadan itu telah tiada, telah meninggalkan kita, dia tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi membaca Al-Quran, dia tidak lagi bersedekah, dia tidak lagi jadi salat-salat yang diwajibkan Allah maupun yang disunnahkan. Inilah bentuk orang-orang yang merugi pada saat hari raya Idul Fitri, pada hari raya kemenangan, namun dia hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh jadi Al-Bishri Al-Hafi, yang mana beliau mengatakan bi'sal qaumil ladina la ya'lamuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Ada satu kaum yang dia seburuk-buruknya ketika dia mengenal Allah tidak lain hanya di bulan Ramadan saja. Artinya jamaah sekalian, ada orang-orang yang ketika dia beribadah hanya bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan datang, dia mulai sibuk untuk mempersiapkan diri untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Ramadan meninggalkan kita, dia tidak lagi jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian sampai pada ya berjumpanya dengan hari kemenangan ini, hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian, sidang salat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merugi yang ketiga adalah jadi mereka tidak berfikir memikirkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang dia pikirkan adalah mempersiapkan untuk menyambut yani lebaran, atau dia mempersiapkan untuk pulang kampung. Dan bentuk orang seperti ini adalah kerugian, karena kita tahu Lailatul Qadar malam kemuliaan, yang mana seorang yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut, dia bagaikan mendapatkan 1000 bulan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan ini, bahwanya satu malam tersebut yaitu bagaikan 1000 bulan. Dan orang yang mendapatkan yakni malam Lailatul Qadar ini yang dia isi dengan ibadah-ibadah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melaksanakan, yakni beribadah, yakni di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi orang-orang yang mendapatkan kerugian ketika sampai kepada hari kemenangan ini, mereka sibuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan menyambut lebaran, meninggalkan itikaf, meninggalkan mencari satu malamnya bagaikan 1000 bulan, atau dia sibuk mulai mempersiapkan untuk pulang kampung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang merugi ketika sampai kepada hari kemenangan, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Kemudian jamaah sekalian, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang keempat, orang-orang yang mendapatkan kerugian
yani hum ya'maluna bil ma'siyah, yang mereka menyambut hari raya ini dengan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika mereka menyambut hari raya, mereka berpesta pora, menyambut hari raya dengan membuang-buang harta, membakar petasan dan lain sebagainya. Ini bentuk daripada maksiat ketika menyambut hari raya Idul Fitri di hari kemenangan. Ingatlah ketika kita menghambur-hamburkan uang, itu bentuk daripada mubazir, yang mana mubazir ini temannya syaitan. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal mubazirina ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang mubazir, membuang-buang harta, itu temannya dari syaitan laknatullah. Maka ketika kita menyambut bulan yang Syawal di hari raya Idul Fitri ini, kita beribadah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyambut hari raya ini dengan maksiat, dengan bentuk-bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang kelima, orang-orang yang mendapatkan kerugian pada hari raya Idul Fitri di hari kemenangan, yakni mereka yang punya banyak harta mereka berlimpah, namun dia bakhil, dia pelit, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki jadi kemampuan harta simpanan emas dan uang, ketika sudah memenuhi nisab, maka wajib dirinya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Yani ketika mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan dari zakat hartanya tersebut, sungguh dialah orang-orang yang mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Barang siapa yang dia menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqus syuha, hati-hatilah, takutlah terhadap sifat bakhil, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat bakhil, sifat pelit ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah membinasakan dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari raya Idul Fitri, siapa orang yang ketika dia menyimpan hartanya sudah memenuhi nisabnya, maka berhak, wajiblah dia untuk mengeluarkan dari hartanya tersebut. Namun jika dia tidak mengeluarkannya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan itu. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan segala hartanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil seluruh hartanya, Allah hanya mengucapkan tulti mulka man tasya. Allah akan mengambil semua hartanya itu. Imma hartanya itu terbakar, imma hartanya itu dicuri orang, atau yang lainnya. Maka keluarkanlah harta jika kita telah mampu, telah wajib, jadi telah memenuhi nisabnya, maka keluarkan zakat harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jadi masbulul istighfar linnas. Ada orang-orang yang ketika dia sibuk di hari raya Idul Fitri, sibuk meminta maaf kepada manusia, namun dia lupa meminta ampun kepada Allah Rabbul Jalalah. Dia lupa akan dosa dan kesalahan dirinya, baik itu ketika di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Ketika pada hari raya, di hari raya Idul Fitri, dia sibuk ketemu dengan karib kerabatnya, dia meminta maaf, ketemu dengan kaum muslimin dan muslimat, dia meminta maaf, tapi dia lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan, tubu ila Allah, kembalilah kepada Allah ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan keberuntungan ketika kita kembali kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk kita meminta maaf kepada manusia, jangan sibuk kita meminta kepada teman-teman dan keluarga kita, namun dia lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika dia berjumpa pada hari raya ini, di hari kemenangan ini, dialah orang-orang yang merugi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap membawa dosa-dosanya.
Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berjumpa dengan hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri ini, namun dia tidak diampunkan segala dosanya kerana dia lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada orang-orang yang mendapatkan kerugian di hari kemenangan ini, di hari raya Idul Fitri. Mungkin dia senang bergembira pada hari ini, bergembira dengan hartanya, kerana dia habis saja mendapatkan tunjangan hari raya. Bergembira, senang dia. Atau dia bergembira dengan jabatannya, mungkin naik jabatan. Mungkin dia senang bergembira pada hari ini, jadi berkumpul dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Namun dia meninggalkan jadi kedua orang tuanya, dia menelantarkan kedua orang tuanya. Maka sesungguhnya itu bukan kemenangan bagi dirinya, bahkan dia mendapatkan kerugian dunia dan akhirat, karena dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an agar kita mentauhidkan Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pada hari yang mulia ini, ketika mereka senang bergembira dengan keluarganya, namun dia mengabaikan, meninggalkan orang tuanya sendiri, tidak diajak bergembira pada hari yang mulia ini, maka dialah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Mereka orang-orang yang mendapatkan kerugian yang nanti akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Ketika mereka senang dengan hartanya, mereka senang dengan keluarganya, namun tidak berkumpul dengan keluarganya, dengan ibu, dengan ayahnya, dia meninggalkan itu. Maka durhakalah orang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, keriduan seorang ibu, seorang ayah itu ada di keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meridai hambanya, maka dia harus berbakti dulu kepada kedua orang tuanya. Namun jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan keluarga kita, orang tua kita, ketika mereka telah tiada, maka tetaplah berbakti kepadanya dengan kita mendoakan, berdoa untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan jadi di tempat yang mulia, agar kita berdoa kepada Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Yang mungkin pada hari raya Idul Fitri ini orang tua kita tidak lagi bersama dengan kita, yang telah mendahulukan kita, maka tetaplah berbakti kepada mereka dengan kita senantiasa berdoa, mendoakan ampunan untuknya, agar ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak kita senantiasa berinfak, bersedekah, mengeluarkan untuk nama kedua orang tua kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan jadi kerugian pada hari raya Idul Fitri ini. Orang tua yang masih hidup, kunjungi, datangi mereka. Kita bersenang-senang bersama kedua orang tua kita. Kunjungi kalau dia masih hidup, karena tidak ada ketaatan. Jadi setelah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, jadi kita mentaati, jadi kita berbakti kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di hari yang mulia ini. Kita bersama-sama dengan orang tua kita, karena orang tua kita ini telah melahirkan kita, kemudian kita dididik sampai sekarang ini. Kita menjadi sukses, kita bisa mencari uang sendiri. Namun ketika engkau telah menikah, berkumpul dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya, meninggalkan kedua orang tuanya, bahkan sampai ada orang tua ditinggalkan dan sampai meninggal dunia, maka kebahagiaan yang dia rasakan pada hari raya Idul Fitri ini tidak ada apa-apanya. Dialah orang yang merugi. Bagi orang-orang yang ketika orang tuanya telah meninggal dunia, maka doakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu masih kecil. Lihat jamaah sekalian, kedua orang tua ini rela. Bagi seorang ibu dia tidak tidur, dia menyusui demi anaknya. Bagi seorang ayah ketika dia bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, ketika sudah besar, ketika sudah menikah, dia meninggalkan kedua orang tuanya. Durhaka orang seperti itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari yang mulia ini, mari jamaah sekalian, bagi yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup, jangan sia-siakan mereka. Datangi, cium tangannya, datangi, yang bersimpuh kepadanya, meminta maaf karena kita telah menelantarkan, karena kita tidak pernah mengunjungi, tidak kita yang memberikan nafkah. Datangi bagi orang yang sudah meninggal orang tuanya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan infak sedekah atas nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.